trouble-nya gini ya teman-teman ya. Pintu belakang sudah tertutup ya, kencang. Namun indikator pintu terbuka itu nyala terus. Jadi seperti ini teman-teman ya. Saat saya membuka pintu belakang dan saya menutup, seharusnya indikator pintu terbuka itu sudah mati. Tapi ternyata ini belum mati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman penonton Bengkel Tirek semuanya? Semoga senantiasa sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, teman-teman sahabat Tirek semuanya, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Saya Bengkel Tirek mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh viewer Tirek. Mohon maaf juga selama Ramadan kemarin ya, Bengkel Tirek itu vakum karena kesibukan, jadi jarang upload video lagi. Langsung saja to the point teman-teman ya. Ini kebetulan di mobil saya ini Toyota Avanza tahun 2016 itu agak sedikit trouble ya teman-teman. Trouble-nya itu di switch lock door yang pintu belakang ya. Jadi trouble-nya gini ya teman-teman ya. Pintu belakang sudah tertutup ya, kencang. Namun indikator pintu terbuka itu nyala terus. Jadi susah mati indikatornya ya, padahal pintu sudah tertutup rapat. Jadi ini kasusnya kadang bisa normal, bisa mati ya, tapi menutup pintunya harus benar-benar dibanting ya teman-teman ya. Kalau ini kalau ditutup pelan nggak bisa. Saya kasih contoh aja ya kendalanya seperti apa. Jadi seperti ini teman-teman ya. Saat saya membuka pintu belakang dan saya menutup, seharusnya indikator pintu terbuka itu sudah mati. Tapi ternyata ini belum mati ya. Saya coba menutup pintu lagi dengan lebih keras. Saya banting. Nah, mati ya teman-teman ya. Tapi ya itu, menutup pintunya itu harus dibanting atau harus dengan keras. Dan ini menurut saya sangat mengganggu ya, dan nggak etis juga ya. Masa kita harus menutup pintu mobil itu dengan keras ya. Hal ini terjadi hanya di pintu yang belakang saja ya teman-teman ya. Kalau pintu depan itu normal. Kalau pintu depan kanan kiri itu ngeceknya gampang ya teman-teman ya. Switch lock door-nya ada di sini ya. Jadi kalau ini kalau ditutup atau tertekan pasti mati. Nah, di mobil saya ini kasusnya ada di pintu belakang ya teman-teman. Jadi sekali lagi saya jelaskan masalahnya, kalau menutup pintu belakang mobil ini harus benar-benar dibanting atau harus dengan keras, dan itu menurut saya mengganggu. Saya kemarin sudah mencoba, bahkan sudah saya sudah saya buka ininya, ini namanya ya, covernya. Saya cek bagian sininya itu masih normal ya. Dan untuk alarm semuanya ini mobil normal, tidak ada kendala ya. Akhirnya saya kemarin sempat bingung penyakitnya di mana ya. Setelah itu saya dapat inspirasi ya teman-teman ya. Kemudian saya mengecek gagang cantolan ya. Ternyata masalahnya ada di sini ya teman-teman ya, ada di sini. Jadi masalahnya seperti ini. Oke, akan saya jelaskan. Masalahnya ada di sini ya teman-teman ya. Ternyata kalau baut 10 ini dikendorin, ternyata ini ada sepeleng ya teman-teman ya. Ada jarak ya.
ada jarak ya. Ini jelas banget ya spelengnya ya. Saya zoom. Ternyata ini bisa main ya, bisa main, ada spelling atau ada jarak, bisa maju mundur, bahkan kanan kiri juga bisa ada spellingnya ya. Kemudian terbesit di pikiran saya, bagaimana kalau ini dimajuin ya. Jadi ini dimajuin keluar, tujuannya apa? Supaya lebih neken ya. Jadi saya ajuin. Jadi sebelum ngencangin, posisikan tuasnya di tengah ya. Terus kita keluarin, kita ajuin sampai mentok. Terus kita kencengin. Bentar, agak susah pakai tangan satu. Manual dulu ya, kita kencengin. Tapi harus dipentokin keluar. Pentokin keluar seperti ini ya. Pastikan benar-benar lurus ya teman-teman ya. Kencengin dulu pakai tangan. Ya, ini sudah lurus, kemudian kita kencengin. Nah, setelah dikencengin kita lihat bagaimana hasilnya. Saya akan mencoba menutup pintu tanpa dibanting, atau menutup pintunya pelan-pelan. Kita coba apakah normal. Ya, ternyata normal ya. Kita coba sekali lagi. Saya menutup pintunya pelan banget ya. Pelan banget tanpa dibanting atau menutup pintu dengan normal. Ya, ternyata normal ya teman-teman ya. Jadi saya berharap semoga video saya kali ini tuh dapat menginspirasi teman-teman yang mungkin mengalami kasus seperti saya, yaitu menutup pintu belakang mobil Avanza-nya itu harus dibanting ya. Ternyata teman-teman, penyebabnya itu mudah ya. Kita bermain di spelling cantolan ini ya. Tapi ini tidak mutlak ya teman-teman ya. Tidak mutlak, masalahnya di sini. Kasusnya kebetulan di mobil saya ini ternyata kasusnya ringan. Kita hanya mempermainkan spelling cantolan ini ya. Belum tentu mungkin teman-teman ada kasus yang sama, masalahnya seperti apa? Masalahnya ternyata disebabkan oleh ini, belum tentu ya. Ini cuma kebetulan saja di mobil saya disebabkan oleh cantolan ini. Tapi saya kepingin share ya teman-teman ya. Tujuannya apa? Supaya teman-teman itu tidak terlalu cepat memvonis, oh ternyata yang rusak itu adalah seperangkat switch lock door-nya. Belum tentu ya teman-teman ya. Bisa saja disebabkan oleh hal yang sangat-sangat sepele atau simpel seperti ini ya. Jadi sayang kan kalau misal ternyata sebabnya sepele, teman-teman udah masuk bengkel ternyata habis banyak, ternyata hanya disebabkan karena ini ya. Jadi seperti itu saja ya teman-teman video saya kali ini. Ternyata masalahnya sangat simpel, kita hanya mempermainkan spelling dari cantolan ini ya. Semoga video ini dapat menjadi inspirasi ya buat teman-teman. Mungkin cukup sampai sini saja dulu. Semoga teman-teman yang mungkin mempunyai kasus sama seperti mobil saya ini, yang tadinya menutup pintu belakang harus dibanting, ternyata masalahnya sepele dikarenakan cantolan ini. Semoga menginspirasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.